Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu pimpinan ranting Aisyah yang saya hormati, wabil khusus kepada Ibu Ketua PRA Sabdo Dadi Ibu Sukamti M. Hum, saya doakan panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu bersemangat istiqomah dalam dakwah jihad fisabilillah. Ibu-ibu pimpinan yang dirahmati Allah, dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Maka datanglah setelah mereka generasi pengganti yang mengabaikan salat dan mengikuti hawa nafsu. Mereka kelak akan tersesat. Ibu-ibu, ayat ini bukan sekadar cerita masa lalu. Di ayat sebelumnya Allah itu menggambarkan sifat-sifat baik para orang-orang yang bertakwa. Kemudian di ayat ini Allah menyampaikan sebuah berita bahwa setelah orang-orang yang termasuk karakter takwa itu tadi, nanti akan datang generasi pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Ini adalah peringatan yang sangat relevan dengan kondisi kita hari ini. Kita sedang hidup di zaman di mana generasi muda kita tahu banyak ya tentang HP itu, mereka lebih ahli dari kita ya Bu. Kita paling cuman gini-gini untuk sekadar chat aja atau telepon. Tapi anak kita, bahkan cucu kita, dengan HP itu mereka bisa tahu banyak dari kita. Tapi sayangnya tidak selalu punya arah. Baik dan benar itu mereka belum bisa bedakan. Bahkan sering dari HP itu justru mereka terjerumus dalam ketidakbaikan. Yang kedua, generasi kita sekarang ini terhubung dengan dunia tapi jauh dari nilai. Dan yang ketiga, mereka punya nama-nama yang indah tapi belum tentu kuat dalam akhlak. Ada satu kisah ibu-ibu. Jadi ini saya diinfokan atau diceritakan sama anak saya. Jadi dia lihat video ini ya di TikTok. Ada seorang laki-laki Amerika yang dia itu bikin video peringatan kepada orang tua muslim, kalau kalian itu memberi nama anak dengan unsur agama, tolong sekalian dididik agamanya. Karena baru saja saya itu dirampok oleh Muhammad dan Abdullah. Ini sesuatu yang sangat dalam ibu-ibu ya. Kebanyakan kita sekarang berlomba-lomba kasih nama anak yang bagus, islami banget. Tapi untuk masalah akhlaknya kita nggak perhatikan. Maka inilah yang Allah gambarkan sebagai generasi yang lemah. Lemah dalam kendali diri, lemah dalam iman, dan lemah dalam arah hidup. Pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Jawabannya gampang, Bu. Karena ada jeda, celah. Yang pertama, jeda antara nilai yang diajarkan dengan yang diteladankan. Kita orang tua kebanyakan cuman pinter ngomong, nyuruh, tapi teladannya nggak ada, gitu ya. Anak suruh sholat, tapi kita sendiri menunda-nunda sholat. Kita bicara tentang sabar, tapi hari Senin kemarin bisa jadi di antara kita justru nyanyinya oktavnya 7.
bangun gitu kan, hari Senin pertama nih MPLS kan gitu. Di pengajian kita ngajak sederhana, tapi dalam keseharian kita, hidup kita nggak sesederhana itu. Itu jeda yang pertama. Jeda yang kedua atau celah yang kedua adalah apa? Antara harapan orang tua dengan proses pendidikan yang dijalankan. Kita pengen anak-anak kita itu solih, tapi nggak ada rutinitas agama di dalamnya. Atau rutinitas ibadah di rumah. Ngaji enggak, sholatnya enggak kita perhatikan gitu ya. Kata-katanya mau yang kasar mau enggak juga enggak begitu kita hiraukan. Karena mikirnya masih cah cilik gitu kan. Kemudian apa? Kita ingin anak punya akhlak Islam, akhlak yang baik, tapi jarang ada dialog. Adanya cuman instruksi, perintah. Yang ketiga, contohnya nih, ingin anaknya kuat iman, tapi yang sering diberikan itu gadget. Biar anak anteng, diem gak, rewel gak, ribut gak, ngerusui. Nah, jeda yang ketiga, kalau yang tadi yang pertama antara nilai yang diajarkan dengan yang diteladankan. Yang kedua, jeda antara harapan orang tua dengan proses pendidikan yang dijalankan. Yang ketiga, dan ini yang lebih dalam lagi, yaitu jeda antara kepemimpinan dengan dampaknya. Banyak kegiatan pengajian, ibu-ibu, orang tua mungkin banyak ngikutin parenting, ngikutin pengajian-pengajian, tapi pola asuh di rumah nggak berubah. Banyak materi disampaikan tapi tidak ada tindak lanjut. Ramai di acara tapi sepi dalam perubahan sikap. Nah, ibu-ibu sekalian, disinilah kita tidak bisa hanya melihat ini sebagai masalah keluarga semata. Itu urusan keluarga dia, saya nggak ada urusan, enggak ya. Ini adalah masalah kepemimpinan. Karena kita semua yang ada di sini adalah pemimpin. Dan dalam posisi kita sebagai pimpinan Aisyah, kita bukan hanya mengelola kegiatan, kita sedang membentuk arah generasi. Artinya apa? Enggak sekedar pengajian, tapi kita berharap pengajian kita itu berdampak, gitu ya. Kepemimpinan yang berdampak itu bukan hanya terlihat dari banyaknya program, tapi dari perubahan nyata pada manusianya. Apakah ibu-ibu jamaah kita lebih sadar dalam mendidik anaknya, gitu ya? Apakah rumah-rumah yang kita sentuh menjadi lebih hidup dengan nilai Islam? Warga Aisyah kita yang setiap saat datang pengajian itu di rumahnya seperti apa, gitu kan? Apakah anak-anak mereka sudah lebih dekat dengan sholat atau justru semakin jauh? Kalau belum ada perubahan di situ, maka kita perlu jujur nih. Jangan-jangan dakwah kita masih berhenti di kegiatan, belum sampai ke pembentukan. Kita sebagai pimpinan Aisyah masih untuk diri sendiri solihnya, belum berdampak kepada yang lain. Ibu-ibu sekalian, Quran surat Maryam ayat 59 yang tadi saya bacakan mengajarkan satu hal penting, bahwa generasi lemah itu tidak muncul tiba-tiba. Ia adalah hasil dari proses yang terabaikan. Maka tugas kita bukan hanya menyampaikan materi, tapi menguatkan kesadaran orang tua, menghadirkan contoh nyata, dan memastikan dakwah kita menyentuh kehidupan sehari-hari. Dakwah itu nggak cuma yang ngomong di sini ya Bu, tapi dakwah dalam perilaku kita sebagai pimpinan Aisyah itu juga dakwah. Bagaimana kita membawa diri di dalam lingkungan masyarakat terdekat kita. Bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita di rumah, itulah dakwah kita. Inilah kepemimpinan yang berdampak, yaitu kepemimpinan yang tidak hanya terdengar, tapi terasa. Ibu-ibu, menjelang Hari Anak Nasional, ini momentum kita untuk bertanya, apa kontribusi nyata kita untuk mencegah lahirnya generasi yang menyia-nyiakan sholat? Kalau jawaban kita belum jelas,
Maka disinilah kita mulai di rapat ini, dari program yang kita rancang, dari keseriusan kita dalam mengeksekusinya. Karena pada akhirnya kita tidak hanya akan ditanya tentang apa yang kita sampaikan, tapi apa yang benar-benar berubah setelah kita memimpin dan berdakwah. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari pemimpin yang menjaga, membimbing, dan menguatkan generasi. Demikian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim wa astaghfiru minkum. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.